Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di dalam acara Bubu Santan, bual online santai tentang kesehatan. Baiklah, untuk hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa ya. Narasumber istimewa ini perawakannya ganteng, kulit sawo matang, cakep lah pokoknya. Untuk membahas tentang HIV yang berada di Kepri, yang sedang maraknya di Kepri. Assalamualaikum, ya. Dr. Dista Adista Tovano. Ya. Mungkin saya perkenalkan dulu. Boleh dong. Mungkin ya, nama saya Dr. Adista Tovano. Saya bekerja di Puskesmas Lanjut sebagai staf dokter di Puskesmas Lanjut. Yang sekarang Puskesmas Lanjut kira-kira sudah berjalan selama 5 tahun. Saya dari awal Puskesmas Lanjut berdiri, saya sudah bertugas di Puskesmas Lanjut. Siap, itu, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Gini, Dok. Kita ketahui sementara di Kepri ini banyak terjadi kasus HIV atau AIDS itu ya, Dok? Ya, HIV ya. Terkhususnya di Kabupaten Lingga kita sendiri ini. Ya. Jadi untuk kita ketahui sebenarnya pengertian HIV AIDS ini apa, Dok? Jadi saya menjelaskan sedikit ya. Jadi HIV itu sebenarnya bukan penyakit yang baru atau bukan penyakit yang sebenarnya intinya sudah lama ada, sudah lama ada. Cuman ya di masyarakat kita biasanya HIV ini cenderung jadi penyakit yang tabu. Untuk HIV sendiri itu ya sebenarnya adalah penyakit yang menyerang sistem imun kita. Jadi imun kita itu kalau sudah terkena HIV, itu tubuh kita sudah tidak ada imunnya. Ibaratnya kalau berperang itu kita nggak ada tentaranya sebenarnya itu. Jadi orang dengan HIV itu dia banyak sekali terkena penyakit lain seperti penyakit TB, kemudian penyakit macam-macam, sariawan, diare, terus dia demam berkepanjangan. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu tidak ada pertahanan sama sekali, jadi rentan untuk terkena penyakit. Oh, seperti itu ya, Dok? Kalau pengertiannya arti HIV itu human immunodeficiency virus. Oke, kalau untuk pengertian HIV itu setelah saya tanggap berarti dia dapat menyerang sel darah putih ya, Dok? Ya, seperti itu, sel limfosit. Pokoknya sel darah putih. Jadi sel-sel yang berguna untuk proteksi diri kita dari penyakit-penyakit atau dari bakteri, virus yang lainnya, itu dia nggak ada. Karena kena virus HIV ini. Jadi rentan terhadap penyakit lain ya, Dok? Iya. Jadi kenapa orang HIV itu kita kelihatannya biasanya kelihatannya tuh kurus, kemudian dia sampai tidak bisa berdiri, sudah berbaring aja, tapi itu yang tidak dapat pengobatan. Tapi HIV sendiri kan sebenarnya belum ada obatnya nih, belum ada obatnya. Tetapi ini adalah tujuan terapi virusnya. Jadi terapi untuk HIV itu supaya virusnya tidak berkembang banyak, ditekan duplikasinya, perkembangannya. Jadi seolah-olah pasien itu seperti orang biasa, tetapi selama dia konsumsi obat itu, dia seperti orang biasa dan tidak menunjukkan gejala. Karena kalau virusnya banyak, dia akan menekan sel-sel yang tadi, yang perlindungan untuk tubuh kita. Jadi kalau selama virus HIV itu ditekan oleh obat, nah kita itu ya itu kayak orang biasa, bisa kayak orang biasa, aktivitas biasa.
tidak ada keluhan dan kita sel-sel perlindungan tubuh kita ada tetap. Iya. Karena, Jadi dengan kita memberikan obat itu terbantu lah ya dok? ya, sangat terbantu. Dan tingkat kematian akibat HIV itu jauh sekali bisa ditekan. Jauh sekali bisa. Iya, apalagi kita mulai pengobatannya sejak dini. Misalnya yang seperti ini info ya. Kalau HIV itu kita misalnya terkena dari orang yang HIV. Misalnya kita yang paling banyak itu kasus suntik dan seksual yang beresiko. Oke dok. Beresiko. Gini dok, sementara di luar sana ada sobat-sobat sehat kita yang bertanya dok, apa sih perbedaan HIV dan AIDS ini gitu? Nah, jadi kalau HIV itu mungkin tahap awalnya ya, Iya, awal terkena HIV. Kemudian kalau sudah AIDS itu acute immunodeficiency itu berarti dia mungkin sudah mengalami HIV yang tahap lanjut, karena yang stadium yang udah lanjut itu udah AIDS gitu. Terus ada istilah lagi ODA ya. Iya, orang dengan HIV. Orang dengan HIV. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menyebutkan orang yang terinfeksi HIV itu orang HIV gitu kan. Iya. Kita sebutannya ODA, orang dengan HIV AIDS ya. Baik, selanjutnya dok, ada pertanyaan. Kalau faktor resikonya ini gimana ya dok? Faktor risiko orang terkena HIV. Nah, jadi sudah saya sebutkan yang dua terbesar ya. Iya. Itu satunya tadi pemakaian jarum suntik yang bersama-sama dan ya pemakaian narkoba ya. Iya. Narkoba ya. Terutama yang berarti itu berbahaya ya dok? Ya. Karena yang orang dengan pemakaian narkoba itu kita nggak tahu dia sehat apa ini kan, apalagi yang udah pecandu berat, dia mungkin sudah membawa virus itu. Nanti kita memakai bersama-sama dia, itu lebih cepat penularannya, karena jarum suntik yang biasa dipakai itu dia nggak satu orang satu suntik ramai-ramai. Itu yang sekitar 40% lebih terkena karena jarum suntik pemakaian bersama. Kemudian yang kedua itu hubungan seksual yang berisiko, misalnya di lokalisasi seperti itu namanya. Di lokalisasi itu kan ibaratnya pasangan berganti pasangan ya. Betul. Mungkin ada juga pasangan yang berisiko lainnya antara cowok dengan cowok, atau kita sebut biasanya dengan gay ya, homoseksual ya, homoseksual. Kemudian ada juga cara berhubungan seksual yang berisiko, seperti ini untuk penonton yang nonton ya, berhubungan melalui dubur itu sangat berisiko, karena berhubungan melalui dubur itu akan menimbulkan gesekan dan akan menimbulkan luka di dalam. Nah, dari luka itulah akan masuk virus tersebut. Jadi sistem penularan HIV ini dia bisa lewat cairan darah, cairan tubuh ya, cairan darah, cairan tubuh. Kalau ASI, terus kemudian itu ASI, kemudian dari ibu yang melahirkan anaknya, itu masih sedikit kemungkinan terkenanya. Tapi kalau kayak tadi, makanya saya bilang kalau bertukar jarum suntik itu pasti cairan tubuhnya bertukar lewat darah, itu udah kemungkinan besar, kemungkinannya lebih besar gitu terkena HIV. Oke, siap dok. Selanjutnya pertanyaan dok. Dari pertama kita berhubungan dengan orang tersebut, dengan orang dengan HIV/AIDS, dengan ODA, itu jarak terkena penyakitnya itu kapan gitu ya? Muncul gejala ya? Iya betul. Oh ya, jadi seperti saya singgung juga tadi sedikit, kita tidak langsung menimbulkan gejala juga.
Jadi bisa kita terkena misalnya cairan tubuh, cairan darah orang yang HIV masuk ke kita, itu dia ada namanya periode jendela atau Windows period, itu sekitar 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan itu kita tidak ada keluhan apa-apa. Tidak ada keluhan apa-apa. Demam segala macam. Nggak ada. Biasanya kan kalau orang HIV demam keberlanjutan, terus bisa ini awal-awal ya diare itu yang diarenya yang sampai parah, yang sampai sebulan terus menerus gitu. Terus sariawan yang banyak jamuran di sekitar ruang mulut ya. Nah, itu orang-orang dengan ciri khas seperti itu kita harus waspadai HIV. Tapi kalau tadi yang Windows period itu 3 sampai 6 bulan kita nggak ada gejala. Tetapi nanti muncul gejala itu sekitar 5 sampai 10 tahun. 5-10 tahun itu tergantung nanti dari tingkat replikasi virusnya, keparahannya, terus manifestasi atau penyakit penyerta yang didapat oleh pasien itu. Nah, itu bisa lebih cepat atau lebih lama. Pokoknya 5 sampai 10 tahun itu menimbulkan gejala gitu ya. Siap Dok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dok. Ini kita udah dapat pengertian perbedaan HIV AIDS, faktor resikonya, cara penularan, dan terakhir itu pencegahan. Nah, pencegahan. Jadi gini Dok, bentar ya. Kalau kita lihat di pencegahan ini kan sampai sekarang kita belum nemuin obatnya kan, untuk benar-benar sembuh pasiennya kan. Tapi ada nggak Dok obat yang memang bisa ngebantu gitu? Contohnya yang kayak dokter bilang tadi tuh, nama obatnya apa gitu? Oh, kalau setelah dia diagnosa, iya Dok. Nah, biasanya itu namanya ARV. ARV itu antiretroviral virus. Jadi obatnya aja ada kandungan kata-kata virus ya. Jadi dia menghambat perkembangan virus HIV itu. Tapi itu pengobatan harus berjalan terus ya. Terus menerus selama mungkin dia masih hidup, dia harus minum obat secara terus menerus. Seumur hidup Dok ya? Seumur hidup. Karena pengobatan ARV ini dia tidak menyembuhkan. Dia cuma menekan jumlah virusnya, tetapi dia meningkatkan kualitas hidup si penderita. Jadi penderita itu bisa melaksanakan kegiatan ya seperti orang biasa, tidak sakit-sakitan. Nah, itulah. Karena memang di dunia sendiri belum ada yang menemukan obat HIV itu. Nah, ini kami dapat info Dok dari beberapa sumber kan, bahwasannya ada anak-anak itu udah pandai Dok, SMA ke atas itu udah pandai main-main yang hubungan seksualnya Dok. Nah, saran dari dokter nih untuk anak-anak ini gimana supaya daerah kita ini jadi bagus kan ke depannya, jadi generasinya bagus. Ya Dok. Ya kalau menurut saya, pendapat saya, pertama kalau untuk anak-anak ya pasti dari pengawasan orang tua ya pasti ya. Terus gimana pendidikannya itu pengaruh. Terus orang tuanya sebagai orang tua tetap mengawasi dia. Terus karena sebenarnya juga tidak faktor mutlak sih orang tua kan, tapi tergantung lagi pergaulan anaknya sendiri kan. Karena banyak pergaulan anak apalagi di kota-kota besar ya, yang akses untuk mendapatkan narkoba, kemudian mendapatkan kegiatan seksual yang berisiko itu sangat mudah. Jadi bagaimana kita mendidik anak kita supaya jauh dari hal-hal tersebut. Jadi ya itulah dari pendidikan dari orang tua, dari sekolah ya. Kemudian ya tetap dipantau lah itu badannya seperti itu. Kalau anak-anak ini kan gampang sekali berpengaruh dengan lingkungan ya. Ya itu mungkin saya berharap juga
nanti masyarakat yang nonton video podcast ini kalau misalnya memiliki anak, kemudian itu bisa dapat mencegah yang lebih baik daripada mengobati ya. Iya. Mencegah itu karena HIV itu kan nggak ada obat. Iya, betul dok. Sekali Nggak ada kena obat. ya udah seumur hidup. Iya. Makan obatnya seumur hidup ya dok. Iya. Nanti takutnya kalau dia sudah kena HIV di usia dini, nanti dia mau menikah susah. Iya. Seperti itu kan. Mungkin harus mencari pasangan yang HIV juga. Seperti itu. Dan beresiko untuk memiliki anak. Iya. Karena kemungkinan untuk menularkan ke anak itu sangat mungkin dari orang tua yang HIV. Seperti itu. Satu lagi dok, pertanyaan dari saya, pertanyaan terakhir nih. Jadi gini, buat teman-teman yang di luar sana dok, yang kira-kira mempunyai keluhan yang telah dokter sebutkan tadi, Ya. apakah boleh menyampaikan ke kita gitu kan? Nah, gini, makanya saya bilang tadi di awal HIV ini masih sangat tabu ya. Iya, betul, Tabu. dok. Jadi Makanya di itu kan. masyarakat itu masih sangat, kalau kena HIV itu malu untuk Iya, berobat. betul, dok. Karena ya itu tadi kegiatannya pasti berisiko dari Iya. hubungan seksual sama narkoba. Itu yang paling besar. Jadi dia malu untuk mengakui dirinya HIV sampai akhirnya dia sudah stadium Stadium akhir akhir. baru datang ke rumah sakit. Jadi saran saya untuk memang penderita HIV yang mungkin dirinya merasa saya nih kemungkinan terkena nih, terus saya takut mau periksa. Iya, dok. Kalau bisa jangan takut, jangan malu, karena pengobatan sejak awal itu lebih bagus hasilnya daripada yang Ya. sudah stadium lanjut. Karena kalau sudah stadium lanjut itu akan susah baliknya ke awal lagi. Tapi kalau dari awal ya, misalnya saya sudah dia udah ini nih, udah was-was saya terkena nih, tapi belum muncul gejala. Iya, dok. Gak apa-apa, screening ke Screening. puskesmas atau ke rumah sakit itu lebih bagus hasilnya. Karena kami pun di puskesmas sangat welcome dengan pasien yang ingin men-screening, mengecek dirinya terkena HIV atau tidak. Apalagi pasien-pasien yang memang berisiko gitu. Dan kerahasiaan mereka akan kita jaga pasti. Pasti kita jaga. Pasti. Nggak akan bocor. Karena privasi pasien itu lebih utama. Iya pasti. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Jadi nanti untuk sobat-sobat sehat yang ingin memeriksakan, men-screening, pengen tahu nih, boleh. Pengen tahu nih saya nih ada nggak ya, terkena nggak ya gitu. Kadang gini juga, Iya. nakes gitu kan beresiko juga. Iya. Terkena HIV dari jarum suntik pasien yang Iya. mungkin HIV kan. Itu jangan takut, jangan malu, pokoknya langsung sampaikan aja ya dok ya. ya yang pasti lebih awal kita mengetahui itu lebih bagus, Lebih cepat terobati. lebih cepat bukan terobati sih, lebih cepat tertangani, Ya. perkembangan virusnya lebih cepat dihambat. Siap. Seperti itu. Oke dok, saya kira itu pertanyaan terakhir dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih telah bersedia untuk datang ke Bubu Santan ya dok ya. Ya siap. Oke, nanti, siap. Ada edukasi selanjutnya. Siap dok, pasti kita akan adakan edukasi selanjutnya yang di Bubu Santan ini. Bual-bual online santai tentang kesehatan. Oke. Mungkin salam sehat ya. Ya, yuk. Salam sehat. Salam. Satu, dua, tiga. Salam sehat.